Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ajak kawan-kawan untuk review kemudian uji coba. Ya, ini udah saya siapkan peralatannya untuk uji coba. Ikuti terus ya karena akan sangat menarik. Nah, ini adalah jenis pompa submersible, artinya penggunaannya adalah dimasukkan ke dalam sumur ya. Nah, ini mereknya adalah Shimizu model SPES 308 Kabit ya, atau saya suka nyebutnya SPES 308 Kabit itu ya. Nah, kalau dia ada, kalau Shimizu ya ciri-cirinya ya kawan-kawan, kalau ada angka 308 itu artinya dia diameternya 3 inci, kemudian 08 itu jumlah impellernya ada 8 gitu ya di dalam. Nah, seperti saya sebutkan tadi, karena dia diameternya 3 inci, maka dia bisa digunakan untuk sumur bor yang diameternya 3 inci ke atas. Nah, ini ada beberapa kawan yang bertanya, Pak, bisa nggak saya gunakan untuk sumur gali? Ya tentu saja bisa, kan sumur gali itu kan 1 meter besarnya ya. Jadi intinya, kalau 3 inci ini masuk, maka di atas 3 inci pasti masuk ya. Jadi mau 4 inci, 6 inci, 10 inci atau 20 inci masuk ya kawan-kawan. Bahkan kawan-kawan untuk air sungai, air danau, asalkan bersih ya, jernih, maka bisa menggunakan ini. Karena kawan-kawan jangan gunakan ini untuk air kotor ya, karena di sini disebutkan garansi bisa hilang kalau dipakai untuk air kotor. Jadi pastikan sumur kawan-kawan sudah dikuras dulu ya. Cara menguras bagaimana dulu udah pernah saya bahas ya di video saya lainnya. Jadi kalau airnya masih keruh ya, dianjurkan untuk menunggu dulu ya sampai airnya cukup jernih baru bisa digunakan ini ya. Nah, pompa ini ya kan dia memiliki beberapa spek sebagai berikut ya. Ini kalau saya baca di sini, headnya maksimal adalah 32 meter. Nah, kemudian debitnya ini pada head 9 meter, debitnya adalah 65 liter per menit. Menurut saya ini cukup besar kawan-kawan, karena kalau pompa-pompa kecil ya, seperti ya kawan-kawan tahu ya, pompa-pompa kecil yang model sumur dangkal itu, debitnya kan rata-rata kurang lebih 30 liter per menit. Nah, ini 2 kalinya. Nah, sedangkan konsumsi listriknya ini 2 kalinya pompa kecil ya. Jadi ya wajar ya, karena debitnya juga 2 kalinya, maka ya wajar kalau tenaga listrik yang dibutuhkan ya kira-kira 2 kalinya. Nah, kawan-kawan mungkin ingin membandingkan penggunaan pompa ini dengan tipe jet pump gitu ya. Menurut saya ini penggunaannya jauh lebih simpel kawan-kawan. Karena apa? Kalau jet pump itu kan ada mata jet, kawan-kawan butuh 2 pipa segala macam. Kalau ini cukup 1 pipa aja. Jadi pipanya dipasang sini ke atas itu, jadi tinggal dimasukkan seperti itu. Terus enaknya pompa ini udah dilengkapi dengan kabel sepanjang 30 meter kawan-kawan. Nah, ini ya, kabelnya masih saya bungkus. Jadi ini dilipat-lipat di sini ya. Jadi kabelnya bentuk kabel gepeng kawan-kawan. Jadi dia kalau dimasukkan ke sumur enak ya, nggak desak-desakan dengan pipa karena dia bentuknya gepeng seperti ini. Selain itu, bagusnya pompa ini memiliki kabel yang ditancapkan secara plug-in ya. Nanti saya akan perlihatkan isinya di dalam sini. Nah, baik, jadi seperti ini ya, ketika kita lepas ya, terlihat di sini sistem plug-in kabel ini adalah untuk mempermudah kita dalam instalasi. Kemudian kawan-kawan juga bisa lihat ya, di sini body inletnya ini, kemudian saringannya juga semuanya terbuat dari baja tan karat atau stainless steel. Kemudian dia juga udah dilengkapi dengan control box ya seperti ini. Nah, nanti kawan-kawan akan saya ajak ya bagaimana cara pemasangan ini. Dan cara pasangnya sebetulnya sangat gampang kawan-kawan. Nanti perhatikan aja, gampang karena apa? Di sini warnanya udah beda-beda, kemudian di dalam pun udah ditunjukkan yang warna ini masuk ke sini, warna ini masuk ke sini, kemudian masih ditambah lagi dengan petunjuk hurufnya ya. Di sini ada tulisan M, ada tulisan C, tinggal kita ikuti aja. Nah, sebelum kita uji coba kita cek dulu ya, apa sih keunggulan dari pompa ini.
Dari informasi yang saya terima dari pabriknya ya kawan-kawan, pompa ini memiliki bodi yang full stainless steel, kemudian di sini outputnya menggunakan material kuningan ya. Kemudian ini garansi motornya 1 tahun ya kawan-kawan. Nah kemudian di sini bahan impellernya ya, impeller yang saya bilang tadi ada 8 biji itu terbuat dari POM ya. POM ini material plastik yang diklaim tahan abrasi ya kawan-kawan. Nah kemudian dia ya jarak clearance antara impeller dengan bodinya ya kawan-kawan, dia diberi clearance yang cukup besar sehingga dia masih aman untuk ukuran pasir yang besar yang terikut ya. Tapi bukan berarti ini aman untuk digunakan untuk air berpasir, tapi namanya sumur kadang-kadang kan ada pasirnya 1-2 gitu ya, itu masih aman kawan-kawan. Jadi kalau clearance-nya itu terlalu sempit itu bisa bikin macet ya kalau ada kerikil atau pasir yang masuk kawan-kawan. Nah kemudian ya kawan-kawan, pompa ini memiliki motor ya yang gulungannya terbuat dari 100% kawat tembaga, yang mana kawat tembaga ini diketahui paling tahan terhadap suhu tinggi ya. Yang mana kalau kawan-kawan belum tahu ya bahwa ada motor itu yang sekarang gulungannya itu terbuat dari aluminium ya, yang mana dikhawatirkan tidak tahan terhadap suhu tinggi, kemudian keawetannya juga kurang lah ya kalau dibandingkan dengan tembaga. Jadi kawan-kawan tenang aja karena semua pompa Shimizu itu gulungan kawatnya itu terbuat dari tembaga. Kemudian di sini control box-nya juga dilengkapi dengan overload, yang mana dia akan mematikan apabila ada masalah, misalkan pompanya yang bebannya terlalu berat misalkan ya. Jadi agar pompa tidak rusak, di sini yang mematikan, jebret seperti itu. Ya, di sini ada tombolnya ya kawan-kawan. Jadi kalau tombol ini ada nongol ya, kawan-kawan jangan langsung dipencet aja, pengen segera nyalakan, tapi tunggu ya beberapa saat, misalkan setengah jam. Mungkin baru setelah itu kawan-kawan boleh memencetnya, spread seperti ini. Maka pompa nanti bisa beroperasi kembali. Baik, sekarang kita akan uji coba ya bagaimana performa dari pompa ini. Baiklah, jadi kita akan memasang kabel dulu ke dalam control box di sini. Baik, kawan-kawan sekarang perhatikan ya. Jadi di sini ada 3 kabel ya, warna hitam, biru, coklat. Nah, nggak usah bingung karena apa? Di sini juga sudah ditunjukkan ya, warna hitam, biru, coklat. Kemudian ada tulisan CMA, di sini pun ada C, di sini M, lalu A. Lalu kabel kita akan masukkan melalui sini ya. Nah, udah terpasang, maka akan kita tutup kembali. Baiklah, ini sudah saya rangkai. Jadi kabel seperti tadi saya bilang sangat mudah ya. Tadi udah kita lihat bersama bagaimana cara pasangnya. Lalu ini gampang, tinggal colok di listrik PLN. Kemudian di sini saya pasangkan flow meter untuk mengukur debit air ya. Bagaimana berapa kencang nanti kita dapatnya debit air. Jadi ini apa yang saya akan lakukan. Saya akan memasukkan ke sumur peragaan saya. Jadi ini seolah-olah kita masukkan ke dalam sumur. Nah seperti ini ya. Jadi yang saya lakukan nanti adalah dari sini kita akan alirkan ke sini ya. Jadi ini pipa ini berbentuk U ya, di bawah nyambung, sehingga air yang udah saya pindahkan ke sini dia akan kembali lagi. Lalu kita akan ukur ya seberapa kencang debitnya ketika kita jalankan pompa ini. Baik, sekarang saya akan isi air dulu. Baik, ini tadi sudah saya isi, jadi tinggi air kira-kira segini. Sekarang saya akan jalankan pompa ini dengan cara ya, ini tadi udah saya colok ya ke PLN. Kemudian di sini ada saklarnya ya, on off. Bismillah. Kenceng banget ya kawan-kawan. Ini sampai mau melintir seperti ini. Baik, sekarang saya akan coba lihat ya. Nanti saya akan dekatkan kamera, tenang aja. Saat ini saya mendapatkan angka sekitar 41 liter per menit. Saya coba amati apa masalahnya. Rupanya saking kencengnya nyedot ini ya, karena sampai airnya itu tekor ke sini. Sehingga saya sekarang harus menambahkan volume airnya.
terang saya agak kesulitan kawan-kawan, karena saking kencangnya ini kapasitasnya ya. Jadi saya akan coba ya memperdalam ini pompanya ini. Baik, akhirnya saya mengeluarkan jurus pamungkas ya kawan-kawan. Saya masukkan pompa ini ke dalam tandon. Nah di sini kawan-kawan bisa perhatikan bagaimana perpipaannya dari atas sampai ke bawah. Nah jadi di sini saya meletakkan ada pressure gauge sama flow meter, yang mana ini nanti untuk mensimulasikan ketinggian pemompaan atau head. Kemudian di sini untuk mengukur debit. Nah di sini kita akan buktikan ya apakah spek yang menyebutkan bahwa pada head 9 meter pompa ini bisa memompa dengan debit 65 liter per menit. Ya, kita akan buktikan ya kawan-kawan. Kita akan hidupkan pompanya. Bismillah. Baik, kita akan rekam ya, sehingga kawan-kawan bisa menyaksikan dari layar. Nah ini belum saya cekik ya kawan-kawan. Nah tapi udah muncul head ya, yang mana head ini secara otomatis muncul karena emang ada hambatan berupa klep, berupa flow meter, berupa elbow di sini, sehingga kemudian muncul head sekitar 2 meter. Nggak masalah, ini wajar ya kawan-kawan. Nah kita perhatikan kalau headnya 2 meter ini ternyata flow atau debitnya adalah 73 liter per menit. Ya ini sejauh ini sih cukup kencang ya kawan-kawan. Lalu kita akan cekik ya sampai kita mendapatkan head sekitar 9 meter. Baik, ini kawan-kawan bisa perhatikan ya, ini udah tercapai head kira-kira 9 meter, yaitu ditunjukkan dengan angka 0,9 bar atau kilogram force per centimeter persegi. Lalu kita perhatikan di sini ya. Nah di sini terlihat ya kawan-kawan, ternyata debit atau flow-nya memang berkisar ya sekitar 65 liter per menit. Baik kawan-kawan, jadi sekarang saya udah pasangkan pressure gauge di sini. Jadi apa yang saya mau lakukan nanti, kembali kita akan mengalirkan air di sini bersirkulasi, kemudian kita akan cekik di sini. Nah, kenapa saya kembali menggunakan pipa U ini? Karena ini nanti kan akan kita cekik. Jadi pastinya nanti ketika tekanan maksimal, air alirannya pasti pelan ya, sehingga tidak mungkin menjadi tekor lagi. Sehingga saya kembali menggunakan ini agar lebih jelas ya, kawan-kawan bisa memperhatikan pressure gauge di sini. Baik, jadi apa yang mau kita uji? Sebagaimana udah diklaim tadi di depan ya, bahwa pompa ini bisa menaikkan air setinggi 30 meter. Nah itu ekuivalen dengan tekanan 3 kg force per cm persegi. Nah kawan-kawan perhatikan bahwa di sini angka 3 itu adalah di sini ya. Jadi target kita adalah nanti tekanan bisa mencapai angka 3 di sini. Baik, sekarang kita akan hidupkan pompa. Nah, sekarang ya kita akan mulai mencekiknya. Ibaratnya kita menaikkan air ke ketinggian sebagaimana ditunjukkan di sini. Jadi kalau saya mencapai angka 2, artinya dia bisa mencapai ketinggian di 20 meter ya. Nah ini masih cukup kencang kalau di 20 meter. Nah apa yang terjadi kalau saya cekik? Nah sekarang aliran sudah cukup kecil ya, meskipun sekitar 5 liter per menit mungkin ya. Nah ini udah mencapai hampir ke angka 3 ya. Lalu kayak saya cekik lagi, ya kurang lebih dia berada di angka 3 ya. Jadi dia jarumnya bergetar-getar di sekitar angka 3 ya kawan-kawan. Baik, saya kembalikan. Karena apa? Saya membebani pompa terlalu besar kalau saya cekik penuh ya. Nah ternyata dari hasil percobaan ya, dengan mencekik habis, kemudian ini tadi dengan mengukur debit ya kawan-kawan, kita bisa membuktikan tadi bahwa ternyata pompa ini memang sesuai dengan speknya. Yang mana kita tadi cekik dia itu bisa mencapai angka 3 bar, yang mana ekuivalen dengan head
sekitar 30 meter ya. Kemudian ini tadi dengan flow meter ya, kita cekik sampai head 9 meter, ternyata tercapai 65 liter per menit, sehingga bisa kita simpulkan bahwa pompa ini memang sesuai dengan spesifikasi yang ada di brosurnya. Nah, untuk kawan-kawan ketahui, pompa ini harganya nggak terlalu mahal, sehingga cukup bersaing dengan jenis jet pump, sehingga kawan-kawan bisa mempertimbangkannya sebagai alternatif untuk memompa air dari sumur dalam. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.